Tapi maaf loh, ada amal-amal tertentu yang lebih Allah cintai daripada amal yang lainnya, supaya cepat memberatkan mizan kebaikan kita ketika ditimbang oleh Allah. Dalam konteks peperangan itu pun sama. Ternyata ikhwan antum paham nggak? Ternyata yang mengimpor Ahmadiyah datang ke Indonesia itu adalah Belanda. Dan ternyata salah satu double impactnya sampai ketika Ahmadiyah itu datang ke Indonesia, sampai kemudian orang-orang itu ada yang tidak mau berjuang untuk melawan Belanda, walaupun tidak banyak. Jadi ada sebagian kecil kaum muslimin pada saat sebelum 1945, mereka itu sibuk zikir, masuk masjid, masuk langgar, masuk ke pesantrennya. Kemudian dia berzikir, ibadah zikir itu, tapi dia meninggalkan kewajiban yang lebih besar saat itu ketika Belanda itu menguasai tanah bumi pertiwi. Padahal amalan yang paling utama itu apa? Jihad di jalan Allah. Makanya inilah yang tadi kita sebutkan, ternyata kita ini butuh jalan pintas supaya kemudian kita bisa memasuki surga, tetapi kita tidak menafikan bahwasanya iblis itu tidak suka kalau kita itu beramal dengan amalan jalan pintas. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham, berarti ana dan antum membutuhkan jalan pintas karena perjalanan kita ke surga itu jauh, dan kita khawatir kalau kita tidak paham tentang jalan pintas yang diterangkan oleh kitabullah dan sunnah, akhirnya perjalanan kita itu urung kita mendapatkan surga ketika kita tidak mendapatkan jalan pintas dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Apakah nanti berarti saya itu harus meremehkan amal yang lain? Oh, enggak boleh. Bukan berarti ketika nanti kita bahas jalan pintas kemudian kita meremehkan amal-amal yang mungkin kita tidak kategorikan menjadi jalan pintas. Tetap itu tidak boleh, karena bagaimanapun yang dinamakan amal itu yang mensyariatkan Allah. Makanya tidak boleh bagi kita meremehkannya, walaupun mungkin itu bukan termasuk jalan pintas, karena kita paham, karena yang mensyariatkan amal itu dalam kehidupan kita adalah Allah. Makanya kita tetap memprioritaskan jalan pintas kita itu apa, sebagaimana nanti keterangan kita akan peroleh satu persatu, tanpa kita meremehkan amal, karena tidak boleh seorang mukmin yang mengikuti Rasul untuk meremehkan amal. Jadi analoginya kayak gini ikhwan, jadi kayak Quran, antum tahu Quran, Al-Quran itu dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, itu kalamnya Allah. Dicintai oleh Allah atau tidak? Pasti, wong itu kalamnya Allah. Kalamullah wal Al-Quran. Sesungguhnya kalamullah al-munazzal ala abdihi Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi, itu Quran. Semuanya dicintai oleh Allah dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Tapi ikhwan, kita tidak menutup mata. Ada beberapa ayat dan beberapa surat yang lebih Allah cintai daripada ayat dan surat yang lainnya. Contoh, Allah lebih mencintai ayat kursi daripada ayat yang lainnya. Allah mencintai surat Al-Ikhlas daripada surat An-Naba. Allah lebih mencintai Al-Falaq lebih besar daripada surat At-Takwir. Allah lebih mencintai surat An-Nas lebih besar daripada surat Al-Infitar. Bukan surat Al-Infitar itu tidak dicintai oleh Allah, dicintai. Cuma kecintaan Allah pada surat Al-Infitar tidak sama sebagaimana kecintaan Allah pada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Karena tiga surat itu merupakan surat yang Allah cintai dan Allah berikan banyak keutamaan khusus yang Allah tidak berikan pada surat yang lainnya. Sama amal-amal yang nanti kita sampaikan kayak gitu analoginya. Amal itu lebih dicintai oleh Allah, makanya nanti amal tersebut cepat memberatkan mizan kebaikan kita. Jadi mizan kebaikan kita itu timbangannya itu cepat menjadi berat ketika beramal itu, tanpa kita menafikan amal-amal yang lainnya. Maka contoh gampangnya kayak gini. Misalkan contoh yang paling gampang analoginya, kiasnya itu gini. Ada suami istri nih. Kemudian suaminya itu ngomong kepada istrinya ketika baru nikah, "Dek, nanti kalau saya sebelum pergi ke kantor tolong buatin sarapan ya, karena saya pengen sarapan yang dibuatkan istri, karena istri itu kalau masak pasti dengan cinta dan pengabdian." Mana kemudian istrinya, "Ya, bukannya saya itu tidak bisa beli sarapan di warung?" "Bisa, beli sekalian warung-warungnya saya juga bisa, tapi saya pengen dibuatin sarapan oleh istri." Ini tipe suami yang agak songong dikitnya. Kemudian istrinya mengatakan, "Siap,
saya akan masakan sarapan itu. Ternyata istrinya bisa masak banyak, masak soto bisa, mendoan bisa, kemudian masak nasi goreng telur mata sapi setengah matang bisa, nasi uduk bisa, kemudian pecel bisa. Ternyata dari semua menu-menu itu, ternyata yang paling disenangi sama suaminya itu pecel ditambah dengan mendoan. Itu seneng banget dia seneng banget itu. Ini contoh, bukan curhat ya, contoh. Saya ini kalau mau cerita ngambil contoh tuh khawatir ini ustadznya curcol enggak curcol, contoh ya. Maka ternyata istrinya hari-hari kemudian pertama dia buatin sarapan, tapi sarapannya nasi uduk. Ketika suaminya pulang dari masjid, nasi uduk dibuka meja makan, nasi uduk. Senang atau tidak senang? Senang, cuma bukan favoritnya. Makan, habis, nambah, enggak. Kenapa? Bukan makanan favoritnya. Kalaupun terima kasihnya itu standar. Sembari dia jalan ke kantor, dia berkata, jazakillah khair ya Mi, sudah dibuatin uduk. Hari berikutnya ternyata dia buatin soto seneng, tapi maaf bukan favoritnya. Ketika makan, nambah, enggak. Ketika terima kasih, standar. Thanks ya Ma, sudah dibuatin soto. Misal dari bahasa Arab pindah ke bahasa Inggris ya, sekali-kali. Walaupun taunya thanks doang, maka kemudian standar. Tapi beda pada hari keberapanya tiba-tiba istrinya itu membuatin pecel ditambah dengan mendoan. Pulang dari masjid baru buka pintu sudah tercium pecel yang bercampur dengan bau mendoan. Matanya itu sudah berbinar-binar. Ketika ditelusuri baunya, dibuka meja makan, pecel plus mendoan masih hangat lagi, Masya Allah. Maka kemudian dia makannya nambah, pakai garpu enggak, pakai tangan. Saking senengnya mungkin kakinya naik ke meja. Contoh, mungkin saking senengnya itu nambah sampai 2 piring 3 piring dia nambah. Ketika terima kasih pun beda. Jazakillah khair banget ya Mi, ada bangetnya. Kenapa? Pecel. Paham ya contoh itu ya. Jadi artinya bahwasanya suaminya itu apa enggak seneng soto toh Ustaz? Seneng, cuma bukan paling yang dia senengi. Sesungguhnya suaminya itu seneng dengan kemudian uduk, bener seneng, cuma bukan makanan favoritnya. Tapi kalau bicara pecel ditambah dengan mendoan, jadi pengen mendoan saya. Maka tuh di sini pecel enggak ada, mendoan enggak ada, teh juga enggak ada. Enggak, ini bukan curhat. Maka ternyata kemudian ketika kemudian makannya pecel ditambah mendoan, ternyata kemudian betul-betul dia seneng, berbinar. Sama kayak gitu, amalan itu semuanya disenangi sama Allah. Betul, semua amal itu disenangi oleh Allah karena Allah yang memerintahkan amal itu. Tapi maaf loh, ada amal-amal tertentu yang lebih Allah cintai daripada amal yang lainnya. Kewajiban ana dan kewajiban antum sama. Bagaimana kita mengetahui amal yang sangat dicintai oleh Allah supaya kita mampu beramal, supaya cepat memberatkan mizan kebaikan kita ketika ditimbang oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita membahas. Kenapa kita membahas jalan pintas? Karena sesungguhnya saya dan antum musafir. Perjalanan kita sama, perjalanan yang panjang dan jauh menuju kepada surga. Dan kalau kita bermodal dengan amalan biasa, malah kita khawatir bahwasanya kita gagal untuk mendapatkan surga disebabkan kita tidak ngerti jalan pintas kita ke surga itu apa saja. Para ulama lalu kemudian menyebutkan kepada kita, amal-amal yang sifatnya jalan pintas itu apa saja? Kita akan terangkan sesuai dengan waktu yang tersedia. Maka para ulama, saya ambilkan pembahasan ini di dalam referensi kitab Ahbabullah yang disusun oleh Abdul Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala, salah satu ulama yang kemudian menjadi muridnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka kemudian di dalam poin yang pertama, apa itu kemudian amalan yang ternyata sifatnya itu menjadi jalan pintas? Yaitu yang pertama, amalan yang ternyata menjadi jalan pintas itu adalah amalan memberikan manfaat kepada saudara antum, orang yang beriman, dan kemudian membantu agama Allah. Ini satu poin. Yang pertama yaitu adalah membantu saudara antum dalam kebutuhan dunianya dan membantu agama Allah.
Sebelum kita menjelaskan panjang lebar tentang poin yang pertama, kita harus paham kenapa kemudian amalan ini dalilnya itu dari mana. Karena omongan tanpa dalil itu kan merupakan dongeng yang tidak perlu kita dengarkan. Maka dalilnya dari mana bahwasanya amalan yang memberikan manfaat kepada saudara kita dan memberikan manfaat kepada agama Allah merupakan satu amalan yang besar kedudukannya di sisi Allah, yaitu adalah dalam satu hadis yang disampaikan dalam riwayat Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, dan disebutkan pula di dalam riwayatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat. Rasulullah SAW itu kemudian mengatakan, wali an amsyah, dalam satu hadis, wali an asira ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min a'takifa fi masjidi hada syahran. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada kita dalam salah satu penggalan hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, disebutkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, kamu membantu saudaramu selama 1 hari atas kebutuhan dunia yang dia perlukan, sesungguhnya amalan itu lebih aku cintai daripada amalmu ketika kamu iktikaf di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi di situ kita mendapati Rasulullah itu menyampaikan, bersamanya seseorang muslim ketika membantu saudaranya 1 hari atas kebutuhan yang dia perlukan dari saudara itu, maka sesungguhnya manfaat yang kita berikan kepadanya itu lebih dicintai dari Nabi daripada amalan iktikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Sekarang kita bedah dulu bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah hadis ini. Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kemudian menjelaskan, kenapa amalan membantu saudara kita selama 1 hari itu disamakan oleh Nabi dengan amalan itikaf selama 30 hari. Maka beliau itu mengatakan, karena sesungguhnya ketika kita membantu saudara kita atas kebutuhan dunia yang dia perlukan, maka sesungguhnya manfaatnya itu dirasakan orang lain. Adapun ketika kita iktikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan, manfaatnya itu kembali kepada diri kita pribadi. Dan Allah itu paling senang apabila satu amal itu ternyata memberikan manfaat kepada orang lain daripada manfaat itu kembali kepada dirinya sendiri. Padahal coba kalau kita kemudian renungkan sebentar, ikhwan, antum iktikaf selama 30 hari di masjidnya Nabi, antum bisa bayangkan nggak betapa beratnya dan betapa mahalnya amalan itu? Kita bayangkan iktikaf selama 30 hari, Masya Allah, iktikaf 10 hari aja banyak orang yang nggak mampu iktikaf kok. Iktikafnya cuma malam, paginya keluar dari masjid. Yang mana kemudian banyak di antara kita, kalau kita mau jujur, kita ini belum pernah iktikaf 10 hari secara sempurna dari tanggal 20 sampai kemudian terlihatnya hilal. Rasulku dan Rasul antum itu tidak mengatakan 10 hari, ikhwan, tetapi Rasulullah mengatakan 30 hari, dan itu di masjidnya Nabi. Mahal atau tidak mahal? Mahal. Kita beli tiketnya sudah berapa, ikhwan? Bolak-balik minimal 15 juta hanya untuk membayar tiketnya. Tapi amalan seberat ini ditambah dengan kemudian beratnya ketika kita itikaf selama 30 hari, ternyata disamakan oleh Nabi. Bagaimana ketika antum mengetok pintu saudara antum, ketok pintunya rumahnya, kemudian antum sampaikan kepadanya, mungkin dia dalam keadaan sakit, antum ngomong kepada dia, akhi, antum butuh apa hari ini? Ana wakafkan nih diri ana sama antum selama 1 hari. Ente butuh kacang hijau, ayo. Butuh mendoan, monggo. Ente butuh ke dokter, ayo. Maka kemudian saya akan antar antum selama 1 hari ini. Dan kemudian ternyata kalau dia melakukan itu 1 hari saja sebanding dengan 30 hari itikaf. Makanya kalau kita mempelajari dan merenungi hadis ini, ikhwan, di sini kita akan mendapati itu apa? Sesungguhnya agama ini dan sunnah ini yang diwariskan oleh Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu bukan ananiah. Apa itu ananiah? Yaitu adalah egosentris dan individual sentris, memikirkan tentang dirinya sendiri dan tidak peduli tentang keadaan orang lain. Makanya kalau orang itu sudah taklim lama tetapi ternyata manfaatnya susah dirasakan manfaatnya oleh orang lain, gagal dia. Berarti dia belum paham tentang salah satu tujuan disyariatkannya sunnah dalam kehidupan kita. Makanya sampai-sampai ada ulama terdahulu itu menyampaikan dalam salah satu bentuk asar yang indah, sampai mereka itu berkata kun nahron wala takun bi'ron. Sampai mereka mengatakan kun nahron wala takun bi'ron. Kalau kamu itu jadi
Mukmin itu jadilah kayak sungai dan jangan pernah menjadi kayak sumur. Apa Ustaz sumur dengan sungai? Manfaatnya itu loh akhi, manfaat sumur dengan sungai itu kan beda. Kalau antum kemudian melihat sumur itu manfaatnya susah untuk diambil akhi. Ketika kita kemudian ingin ngambil airnya harus pakai modalnya apa? Timba sama pompa. Antum nggak punya timba, nggak punya pompa, wassalam, dia akan naik itu air. Antum liatin aja, dia akan naik dia. Kita pakai renang, mentok. Kita pakai untuk mancing, nggak bisa lah. Mau kemana nak? Mancing di mana? Sumur. Ibunya langsung geleng-geleng, ya Allah, anak saya harus diruqyah ini. Mancing di sumur. Ya kan? Untuk membuang kotoran, masya Allah satu keluarga marah, itu sumur. Tapi masya Allah beda dengan sungai, ikhwan. Sungai itu kemudian gampangnya memberikan manfaat. Masya Allah ya, ulama itu kalau sudah melihat sesuatu detail, apa yang luput dari pandangan kita itu dilihat oleh mereka. Itu loh ahlul ilmi itu kayak gitu. Beda dengan sungai, kata para ulama. Sungai itu gampang memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Dipakai untuk ngambil airnya, nggak usah pakai modal. Antum pakai timba, nggak usah pakai pompa, diketawain orang. Tinggal cawok pakai kemudian tangan, dapat airnya. Pakai renang, monggo. Dipakai nyuci baju, silahkan. Sampai dibuang kotoran saja, kita membuang kotoran di sungai. Sungai itu setia mengantarkan kotoran kita ke tempat yang jauh. Nggak usah dibayangin. Itu sungai, ikhwan. Makanya kalau orang kemudian sudah memahami tentang ini, masya Allah, betapa indahnya Islam dan betapa tidak ada orang yang sedih di dalam kehidupan Islam kalau orang itu paham ini. Makanya kalau kemudian kita ngaji sunnah kemana-mana, taklim kemana-mana, tetapi ternyata kita susah memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi justru kita suka membuat orang lain itu menderita dengan apa yang kita perbuat. Maaf akhi, walaupun antum ilmunya banyak, mungkin antum menyebutkan riwayat, mungkin antum mampu sebutkan kitab, tetapi kalau antum sifatnya adalah membuat orang lain itu menderita dan membuat orang lain itu sedih, nggak paham antum tentang sunnah.